Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Milva Andini. Perkenalkan, nama saya Kustiawan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Berperangin-angin. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sasdia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi yang ada di perusahaan Lion Air Group. Baik teman-teman, sebelum teman-teman saya mempresentasikan tentang perusahaan Lion Air, saya akan mencoba menginformasikan tentang sedikit transportasi udara terlebih dahulu. Penggunaan teknologi sistem informasi manajemen sebagai tools perusahaan di era digitalisasi saat ini merupakan tuntutan setiap perusahaan penerbangan untuk meningkatkan pelayanan baik pre-flight, in-flight maupun post-flight servis terhadap para penumpangnya. Di antaranya dengan cara mempercepat informasi sehingga dapat memudahkan pelayanan dan dapat meminimalis waktu respon terhadap layanan pelanggan. Teknologi informasi ini juga mampu melakukan efisiensi di berbagai bidang antara lain penghematan penggunaan kertas, tiket, namun dapat menjangkau channel distribusi yang lebih luas. Misalnya, penggunaan teknologi e-commerce dan SMS booking atau web booking yang termasuk teknologi mobile. Pada umumnya, perusahaan penerbangan juga dituntut untuk memenuhi segala macam penghematan biaya perusahaan melalui inovasi teknologi informasi. Perubahan ini sejalan akibat didorongnya oleh pesat perkembangan teknologi informasi di bidang airlines dewasa ini. Pada umumnya, dinamika dunia dari sisi transportasi udara di Indonesia ditandai oleh dua kecenderungan, yaitu yang pertama, liberalisasi bisnis penerbangan, yaitu dengan kebijakannya oleh Open Sky pemerintah di Indonesia dan meningkatnya jumlah aliansi perusahaan lokal dengan maskapai asing untuk memperluas cakupan wilayah bisnis penerbangan. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi, baik hardware atau software, yang dapat mendukung pesatnya perkembangan bisnis airlines, terutama untuk aplikasi SIM transportasi udara. Dengan adanya liberalisasi, otomatis terjadi persaingan yang sangat kompetitif antara maskapai sehingga maskapai dituntut untuk selalu melakukan langkah-langkah penghematan kos. Salah satu cara penghematan kos adalah dengan memanfaatkan teknologi SIM. Selanjutnya, contoh penerapan sistem informasi manajemen transportasi udara. Pada beberapa perusahaan penerbangan sistem di Indonesia seperti Garuda dan Merpati dan Lion Air menggunakan sistem ERP. Garuda sendiri ini mengembangkan sistem informasi ERP-nya dimulai sejak tahun 1999. Ini sejalan dengan pelaksanaan program rehabilitasi perusahaan yang bertujuan untuk menyehatkan perusahaan dari lilitan utang yang sangat besar. Dengan menerapkan software application and product in data processing, sedangkan pada tahun 2004 menyusul Merpati Airlines mulai mengimplementasikan software SAP yang merupakan software pengelolaan perusahaan yang lengkap dan terintegrasi terutama di bidang keuangan dan warehouse. Nah, untuk mengontrol dan untuk memonitor pergerakan spare part pesawat dan memonitor penjualan tiket di seluruh kantor cabang penjualan. Selanjutnya, maskapai Lion Air. Maskapai penerbangan Lion Air saat ini merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Lion Air termasuk salah satu maskapai penerbangan low cost carrier dengan harga terendah dengan di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Nah, Lion Air didirikan pada Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Juni tahun 2000, yang mana saat itu penerbangan penumpangan terjadwal antara Jakarta dan Pontianak dengan menggunakan sebuah pesawat sewa Boeing 737-200. Selama 13 tahun beroperasi, Lion Air ini
terbang lebih dari 36 kota di Indonesia, dan hanya tujuan penerbangan lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam, Timur Leste, dan Saudi Arabia. Perjalanan panjang yang ditempuh oleh PT Lion Air pada awalnya hanya berawal dari penerbangan domestik yang kecil. Nah, setelah 13 tahun sukses di bisnis usaha penerbangan yang ditandai dengan kesuksesan Lion Tours, maka kakak beradik Kusnan dan Rusdi Kirana ini ingin mewujudkan impian mereka untuk membangun usaha penerbangan. Nah, dengan memodalkan 10 juta US dollar pada tahun 1999, mereka mulai ingin mewujudkan impian mereka. Nah, Lion Air ini sendiri secara hukum dibangun pada Oktober tahun 1999. Hingga saat ini, Rusdi Kirana merupakan salah satu presiden atau direktur di PT Lion Air. Nah, hingga pertengahan tahun 2005, penerbangan internasional Lion Air bersama dengan penerbangan internasional lainnya ditempatkan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk penerbangan domestik dan lokal ditempatkan di Terminal 1A. Nah, faktor ini membuat para penumpang lebih mudah untuk mengakses penerbangan sambungan, baik dari Indonesia ke tujuan internasional lainnya ataupun sebaliknya. Namun akhirnya penerbangan domestik Lion Air dipindahkan ke Terminal 1B dengan tujuan Sumatera, Batam, Palangkaraya, dan Pangkal Pinang. Nah, sementara untuk pelayanan penerbangan internasional dilayani dari Terminal 2E. Untuk visi dan misi dari Lion Air tersendiri itu, visinya menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan pedoman kepada prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan Lion Air. Kemudian untuk misinya menjadi perusahaan penerbangan nasional yang inovatif, efisien, dan profesional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia, sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada Lion Air. Lion Air terus mengembangkan bisnisnya dengan membentuk beberapa anak perusahaan. Anak perusahaan dari Lion Air yaitu yang pertama ada Wings Air, kemudian ada Thai Lion, ada Malindo, ada Lion BizJet, ada Batik Air, bahkan ada Lion Jenazahnya. Nah, untuk rute-rute jarak pendek dan perintis, Lion Air mendirikan anak perusahaan yang bernama Wings Air. Kemudian untuk rute-rute jarak jauh, Lion Air mendirikan perusahaan bernama Batik Air. Nah, untuk Batik Air ini didirikan untuk penumpang kelas menengah atas. Nah, untuk penumpang kelas menengah atas sehingga harga tiketnya itu jauh lebih mahal daripada tiket Lion Air. Karena bisa dibilang untuk Batik Air ini lebih full service dibandingkan dengan Lion Air sendiri. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi, untuk pembelian tiket Lion Air tidak hanya bisa dibeli di bandara atau di kantornya saja, tapi bisa melalui website, kemudian bisa melalui travel agent, seperti itu. Untuk harga terkadang bisa lebih murah ya. Nah, kemudian untuk check-in ini sebelumnya kan hanya bisa dilakukan di bandara beberapa jam sebelum keberangkatan, tapi untuk saat ini itu untuk check-in bisa melalui webnya langsung, dan untuk pemilihan seatnya juga bisa sesuai dengan yang kita inginkan di websitenya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi jika ada kesalahan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.